Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang di my channel. Perkenalkan, nama saya Yeni Yuliati, NIM 501232327. Saya mahasiswa S2 Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Pada diskusi kali ini, saya akan memberikan opini atas jawaban diskusi sesi 3 MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, yaitu menghubungkan pendidikan formal dan informal, manfaat, tantangan, dan peran guru. Dalam pendidikan di Indonesia, pendidikan formal dan informal sangat penting dalam membentuk karakter dan sumber daya manusia. Pendidikan formal yang berstruktur, berjenjang, memberikan anak-anak akses terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia bekerja dan berpartisipasi dalam masyarakat. Contohnya SD, SMP, SMA, atau SMK. Sedangkan pada pendidikan informal yang bersumber dari keluarga dan lingkungan berperan krusial dalam pengembangan nilai-nilai moral, etika yang menjadi dasar individu. Contohnya, belajar dari orang tua, komunitas, atau dari internet. Kombinasi keduanya menciptakan individu yang tidak hanya berpendidikan secara akademis, tetapi juga memiliki kecerdasan emosional dan sosial yang tinggi, sehingga dapat beradaptasi dan berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Berikut perbandingan manfaat antara pendidikan formal dan pendidikan informal. Pada pendidikan formal, kita bisa mengetahui manfaatnya, yaitu mendapatkan sertifikat resmi, struktur yang jelas, pembelajaran yang sistematis, dan interaksi sosial yang terarah. Dan kita akan mengetahui bahwa manfaat dari pendidikan informal, selain kita fleksibel dan sesuai minatnya, belajar juga dari pengalaman nyata, sehingga mereka mampu meningkatkan keterampilan hidup serta karakternya. Adapun perbandingan tantangan pendidikan formal dan pendidikan informal. Pada pendidikan formal, yang pertama yaitu terlalu teoritis, kurangnya personalisasi, dan akses yang tidak merata. Dengan keterbatasan akses di beberapa daerah, terutama di daerah terpencil 3T, akses terhadap pendidikan formal sangat terbatas, sehingga masyarakat mendapat kesempatan belajarnya sangat kurang. Untuk pendidikan informal, yaitu tantangannya tidak ada pengakuan secara resmi, kurikulum yang kurang terstruktur, dan sulit diukur hasilnya. Pada pendidikan informal dapat beresiko mempengaruhi kualitas pembelajaran saat pendidikan formal tidak memperoleh pengakuan di masyarakat, yang akan menyebabkan kesulitan bagi semuanya dalam memperoleh kesempatan bekerja di lapangan. Dari manfaat dan tantangan di atas, pendidikan formal dan informal memiliki peranan yang sangat berbeda, tetapi saling melengkapi. Pengembangan yang seimbang keduanya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam upaya pengintegrasian elemen pendidikan informal ke dalam pendidikan formal dapat dilakukan melalui pendekatan yang menekankan untuk peningkatan keterampilan sosial. Mengapa hal ini penting? Karena siswa membutuhkan pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Contoh integrasi yang dilakukan yaitu berupa proyek yang berbasis proyek dalam kehidupan nyata. Kemudian dengan mengunjungi museum, pembelajaran yang interaktif, dan melibatkan orang tua sebagai dukungan. Adapun strategi integrasi yang dilakukan oleh guru yaitu dengan menggunakan pendekatan berbasis proyek, melibatkan komunitas lokal sebagai sumber belajar, memberi ruang untuk refleksi dan diskusi pengalaman siswa, serta mengadakan kegiatan kokurikuler di sekolah seperti pramuka dan dokcil.
Sebagai guru di sekolah dasar, saya menyadari peran guru dalam mengatasi kesenjangan di dalam akses terhadap pendidikan formal dan informal, sehingga penting bagi guru untuk menciptakan suasana yang lebih inklusif, menyediakan bahan ajar alternatif, dan penggunaan teknologi untuk pembelajaran yang sering kita kenal dengan e-digital. Pendekatan guru terhadap pendidikan formal yaitu dengan menghargai pengalaman siswa di luar sekolah, mendorong belajar mandiri melalui hobi, komunitasnya, atau media digital, dan guru menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari secara kontekstual. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pendidikan yang terbaik adalah yang relevan dengan kehidupan. Pendidikan informal dapat berfungsi sebagai jembatan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan formal. Kombinasi pendidikan formal dan informal sangat penting dalam membentuk karakter dan kualitas sumber daya manusia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.